Yang terhormat, Cici Meta Suryawijaya, selaku narasumber pada malam hari ini. Yang saya hormati, Rama Ramani, Ibu Bapak, serta saudara-saudari. Yang saya hormati, Ibu Bapak yang sedang berada di Wihara Arya Dhamma saat ini. Selamat malam, selamat datang dari acara Dhamma Talk Wihara Arya Dhamma. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Semoga kita semua selalu sejahtera, Soti Hotu. Mengawali acara kita pada malam hari ini, marilah kita memuji keagungan Guru Junjungan kita dengan membacakan Wandana. Handamayang buddhasa bhagavato pubbabhaganamakkarang karomakse. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Selanjutnya adalah pembacaan Dhammapada yang akan dibawakan oleh Ibu Naryaningsih. Kepada Naryaningsih, disilahkan. Ibu Bapak, selamat malam. Terpujilah Buddha, Namo Buddhaya. Mari bersama-sama bersikap anjali. Pembacaan Kitab Suci Dhammapada Bab 3 Citawaga ayat 36. Sudut dasang suni punyang yat agamanipat binang citang rakethane gawi citang kutang sukawahang. Artinya, orang cendekia patut menjaga cita dan sangat sulit diawasi, sangat lembut, biasa mengembara ke objek menyenangkan, karena cita yang terjaga mendatangkan kebahagiaan. Sabesata bawantu sikitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sadu, sadu. Rama Ramani, Ibu Bapak, serta saudara-saudari semuanya, berbahagia sekali pada malam hari ini kita dapat berkumpul untuk bersama-sama belajar dari seorang narasumber yang sudah tidak asing lagi untuk kita, sosok narasumber yang begitu luar biasa, seorang Dhammaduta, konsultan spiritual, meditator, dan hipnoterapi. Beliau adalah Meta Suryawijaya, Eskom, MCH. Tema akan disampaikan pada malam hari ini adalah tradisi cengbeng menurut agama Buddha. Dhamma Talk malam hari ini akan dipandu oleh seorang moderator yang tidak kalah luar biasanya. Beliau adalah kakak saya sendiri, yaitu Pandita Muda Agus Wijaya SEMM. Sebelum saya membacakan profil dari moderator, saya akan sampaikan terlebih dahulu petunjuk partisipan untuk kita perhatikan bersama-sama. 1.
Mohon kepada semua partisipan untuk berpakaian rapi dan sopan, serta mengambil posisi duduk yang baik serta sopan. 2. Mohon untuk tidak menyalakan mic, kecuali pada saat sesi tanya-jawab ketika ingin bertanya. Ketiga, narasumber akan memaparkan materi dalam durasi 30 menit. Keempat, akan dibuka sesi tanya-jawab, di mana pertanyaan bisa disampaikan secara langsung dengan raise hand, ataupun dengan mengetikkan pertanyaan via chat. Dan yang kelima, di akhir acara kita akan berbagi jasa kebajikan dengan membacakan Pak Pidana. Selanjutnya, saya akan membacakan profil dari moderator. Ya, mungkin kayak itu ya, kayak. Ini kayak apa? Kayak khotbah. Ada kawan aku ini. Yang cewek itu orang sini. Katanya anak indigo. Mohon untuk partisipan untuk menonaktifkan mic. Terima kasih. Nah, Profil moderator, Pandita Muda Agus Wijaya, SE, MM, lahir di Tangerang pada tanggal 14 Agustus 1977. Beliau merupakan pengurus di Wihara Araya Dhamma, pengurus juga di Magabudi, Kota Tangerang, dan juga Dasa Paramita. Seorang Dhamma Duta, pegawai swasta, dan juga seorang dosen. Untuk itu, kepada Rama Agus Wijaya, disilahkan untuk memandu jalannya Dhamma Talk ini. Ya, terima kasih kepada upacara Karina yang telah mempersiapkan waktu dan tempat untuk saya. Senang pada malam hari ini saya bisa menjadi moderator dari Cineta yang luar biasa. Yang dahulu orang mengenal sebagai seorang indigo. Atau sekarang disebut sebagai konsultan spiritual. Ya. Bapak Ibu, seperti kita ketahui bahwa sebentar lagi kita akan merayakan Hari Cengbeng. Nanti kita bisa menanyakan kepada moderator, apa itu Hari Cengbeng, bagaimana kita merayakannya. Seperti dalam Manggala Sutta dikatakan bahwa pujaja pujaniana, menghormat yang dihormat, yang patut dihormat adalah berkah utama. Sebelumnya saya juga mengucapkan salam Namo Buddhaya. Pujilah Guru Agung kita Sang Bhagawa. Ya. Baik, saya akan men-share profil dari narasumber kita. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara sedama, Cineta Suryawijaya lahir di Tangerang, tanggal 10 Maret. Sudah menikah dan memiliki seorang putri. Beliau adalah seorang Dhamma Duta, konsultan spiritual, meditator, dan hipnoterapis.
praktisi meditasi sejak beliau bisa melihat makhluk lain yang berada di alam apaya atau makhluk lain yang berasal dari alam surga. Pada tahun 2004, beliau pergi ke Thailand untuk berlatih bermeditasi Ya, baik. Beliau juga tahun 2004 pergi ke Thailand untuk berlatih meditasi agar bisa mengontrol pikirannya. Kapan bisa melihat makhluk yang tidak kelihatan, kapan untuk tidak melihat makhluk yang kelihatan. Ya, itu kehebatan dari Cimeta sebagai seorang indigo. Ya. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Cimeta memaparkan materinya. Silakan Cimeta. Ya, kepada Rama, Ramani, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian, selamat malam, Sotihotu, Namo Buddhaya. Ya, untuk malam ini kita akan membahas mengenai tradisi Cengbeng yang berkaitan dengan agama Buddha. Nah, kalau dari tradisi Cengbeng itu adalah sebuah budaya. Kebudayaan orang Chinese sudah dari turun-temurun dari dulu nenek moyang kita. Kemudian kalau kita di Buddhis itu pada saat Cengbeng kita biasanya melakukan pelimpahan jasa. Jadi tradisi dengan agama ini kita bisa jalankan beriringan. Misalkan di saat Cengbeng di tanggal-tanggal yang sudah biasa ditentukan, ya lakukan upacara tradisi tersebut. Kemudian setelah dilakukan upacara tradisi tersebut, bisa malamnya atau di jam yang setelah sembahyang Cengbengnya, lakukan pembacaan parita pelimpahan jasa. Karena kalau leluhur kita yang tidak membutuhkan makanan dan tidak membutuhkan sesajian-sesajian yang disediakan, itu biasanya hanya diam, duduk, dan ya sekedar kumpul keluarga aja. Jadi keluarga yang kasat mata dan yang keluarga benar-benar nyata gitu. Tak kasat mata dan yang kasat mata semua berkumpul. Tetapi kalau kita melakukan pelimpahan jasa, itu makhluk-makhluk yang terlahir di alam peta yang masih membutuhkan jasa kebajikan, itu bisa menerima jasa kebajikan dari pelimpahan jasa yang kita lakukan. Tetapi kalau leluhur kita, sanak keluarga kita, atau semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita terlahir di alam dewa, mereka tidak bisa menerima jasa kebajikan yang sudah kita lakukan itu. Tetapi mereka hanya ikut mendengarkan saja parita-parita yang dibacakan seperti para dewa-dewi lainnya. Sedangkan bagaimana dengan makhluk-makhluk yang tidak bisa menerima pelimpahan jasa? Ya, mereka yang tidak bisa menerima pelimpahan jasa, biasanya ketika kita membacakan parita kabur. Jadi hanya makhluk-makhluk yang bisa menerima pelimpahan jasa dan berhubungan karma dengan kita yang tetap stay dan tetap mengikuti semua upacaranya. Jadi pertama kita akan bahas tradisinya dulu. Jadi untuk yang tradisi Cengbeng ini, ketika kita melakukan sesajian makanan-makanan yang biasa udah dari nenek moyang nih, dari daging, nasi, sayur. Nah, usahakan kalau yang daging jangan sampai ada pembunuhan. Terutama ya pembunuhan yang berkaki 2, berkaki 4, maupun
yang ikan lah seperti itu. Jadi sebaiknya kalau memang masih melakukan tradisi yang seperti nenek moyang kita lakukan, beli aja yang udah mati binatangnya. Jadi ya tinggal disajikan, diupacarakan sesuai dengan tradisi. Tetapi kalau kita sajikan makanan yang berupa daging-dagingan itu, tidak ada yang sentuh satupun. Gitu. Karena makhluk-makhluk di alam peta itu sudah sangat menderita. Kalau kita masih sajikan binatang-binatang yang kita bunuh sendiri untuk mereka, itu membuat mereka lebih menderita. Karena untuk melakukan upacara sesuatu, jangan sampai mengorbankan makhluk lain demi kesenangan sendiri, demi pemahaman-pemahaman yang mungkin kita masih anggap ini tradisi lah. Jadi tetap harus bisa bijaksana antara tradisi dengan yang harus kita jaga lah, dan juga antara tradisi dengan agama. Jadi kita harus bisa berimbang itu. Karena kalau kita melakukan sembahyang cengbeng, itu semuanya pasti lengkap, makanan, daging, sayur, dan buah. Itu belum tentu semuanya dimakan. Karena apa? Sanak leluhur kita, sanak keluarga kita, dan semua makhluk yang berhubungan karma ini, itu tidak semuanya terlahir dalam peta kelaparan. Jadi, ketika kita sembahyang, terutama dalam pasang hionya, jangan langsung cuma pai-pai gini, langsung tancap. Jadi baiknya pada saat kita lagi pegang hio, semua udah tersedia, kita bilang, semoga para leluhur dan sanak keluarga, juga semua makhluk yang berhubungan karma dengan saya, menerima makanan persembahan ini. Udah, baru hionya ditancapkan. Karena dengan begitu, mereka yang terlahir dalam kelaparan itu bisa menikmati. Tetapi, kalau yang tidak terlahir di alam peta kelaparan, yang tadi seperti di awal saya bilang, ya hanya ikut duduk-duduk, kumpul, antara yang kasat mata dan tak kasat mata. Setelah selesai, mereka nanti sudah waktunya, misalkan nenek kita atau orang tua kita selesai sembayangnya, kan mereka biasanya selfie. Nah, ketika selfie itu, biasanya mereka memang sudah selesai, udah nggak ada. Jadi, ya, kemudian tradisi bakar-bakarnya segala macam. Nah, bakar-bakarnya itu pun, di sana juga nggak jadi apa-apa. Karena itu hanya sebuah simbol tradisi. Simbol penghormatan kita terhadap para mendiang maupun kepada yang katanya ada dewa-dewinya yang membantu menjaga mereka. Gitu. Sebenarnya itu nggak ada efek apapun. Karena di alam peta itu tidak ada pertanian, tidak ada jual beli, tidak ada pasar, tidak ada perkebunan, yes, tidak ada apapun. Karena kalau kita mau tahu alam peta itu seperti apa, kita coba matikan lampu, terus kita bangun dari tempat tidur, kita nggak ngelihat lantai, kita nggak ngelihat langit-langit, apa yang terjadi? Apa yang dirasakan? Pasti takut. Itu yang di alam peta terjadi. Jadi semuanya gelap gulita, kita melayang-layang mencari sinar, mencari suara, mencari hal-hal yang memang bisa kita menemukan di mana ada sanak keluarga kita. Ketika kita bacakan parita pelimpahan jasa dengan menyebut namanya, yang misalkan si A baru meninggal, itu si A langsung mendengar, oh arah sini suaranya dipanggil. Udah dia akan nyamperin ke arah suara yang manggil. Begitu juga kalau yang manggilnya itu misalkan dengan upacara
tradisi kayak tadi yang sembahyang pasang hiung, itu juga bisa. Karena bagaimanapun, karena ada getaran antara batin si keluarga yang masih hidup dengan si almarhum, itu terasa gitu oleh si almarhum, terasa. Karena ada ikatan karma. Dan juga kalau memang kita dengan melakukan sembahyang tradisi itu, jangan merasa apapun yang kita bakar itu pasti diterima. Itu enggak. Karena si almarhum sendiri pun yang melekat dengan tradisi, ketika semuanya itu dibakar, mereka melihat sendiri kok di depan mata itu tidak jadi apa-apa. Setelah mereka menyadari yang dibakar ini tidak jadi apa-apa, udah mereka jadi setidaknya lebih paham kalau itu hanya sekedar tradisi. Tetapi kalau makanan yang disajikan katanya kalau rasanya hilang, itu berarti dimakan sama si almarhum. Enggak, itu karena makanan yang kita terbuka, biarkan berjam-jam, itu kan menguap panasnya. Jelas kalau habis diturunin dari altar, kita coba makan rasanya beda. Tapi kalau diangetin lagi, itu pun rasanya beda. Karena ada faktor dari udara yang menguap dari makanan yang kita sajikan. Terus yang kaitannya dengan agama, yaitu yang tadi juga saya katakan, kita melakukan pelimpahan jasa. Nah, pelimpahan jasa itu yang membantu almarhum sanak saudara yang sudah meninggal dengan melakukan pelimpahan jasa. Nah, pelimpahan jasa itu gimana sih caranya? Pelimpahan jasa itu kalau yang biasa Cetia sama Wihara suka adakan dengan mengundang bante atau ada upacara sendiri, itu nggak apa-apa, silahkan ikut. Karena itu sangat membantu juga para leluhur, para keluarga kita yang terlahir di dalam peta kelaparan terbantu karena kita membagikan jasa kebajikan kepada mereka. Terus kalau melakukan pelimpahan jasa itu boleh nitip gak sih? Nah, kalau pelimpahan jasa kita lakukan di wihara, itu ibarat kita ngundang orang ke rumah untuk datang, tetapi kitanya nggak ada di rumah. Jelas tamunya pulang lagi dong. Gitu. Jadi ketika kita melakukan patidana untuk almarhum, untuk sanak keluarga kita dan semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita, hendaknya kita datang. Gitu. Karena kita ibarat kita yang ngundang nih mereka untuk datang ikut upacara pelimpahan jasa. Kemudian pas si almarhum pada datang lihat kitanya nggak ada. Biasanya ada yang ya udah balik lagi gitu, nyari sama kitanya mana yang ngundang gitu. Jadi ada baiknya kita hadir pada saat kita melakukan upacara pelimpahan jasa itu. Kecuali di masa pandemi kayak gini ya, itu kan tidak semuanya bisa datang ketika kita melakukan upacara patidana. Jadi ketika kita melakukan upacara patidana, kita tulis namanya, itu dikirim ke wihara, kita ikut upacaranya ya seperti ini, by Zoom. Kita ikutin semuanya prosesinya. Itu tetap bisa melimpah karena kita ngikutin step by step upacara pelimpahan jasanya. Karena kalau kita melakukan pelimpahan jasa ini, dia itu para leluhur dan sanak keluarga yang berhubungan karma dengan kita jadi merasa seperti ada kebahagiaan yang muncul. Walaupun itu hanya bersifat sementara. Karena pelimpahan jasa kita perlu lakukan berulang kali sampai seumur hidup kita. Terus bagaimana kita bisa tahu leluhur kita ini bisa menerima pelimpahan jasa atau tidak menerima pelimpahan jasa? Kita ketika mau melakukan pelimpahan jasa, kita panggil
kontak batin gitu di dalam diri kita. Misalkan si A, saya ada lakukan pelimpahan jasa nih untuk kamu. Kalau memang kamu membutuhkan, silakan datang. Kalau memang kamu sudah di alam yang lebih baik, ya nggak apa-apa. Dengerin aja parita-paritanya gitu. Jadi kita kondisikan aja. Ketika kita lakukan pelimpahan jasa, kalau memang jasa itu melimpah, ngena buat dia, kita bilang lagi, kalau memang jasa kebajikan saya bisa kamu terima, bisa datang ke mimpi untuk kasih tahu ke saya kalau itu benar-benar terima. Karena kan tidak semuanya bisa menerima, balik lagi ke situ. Kemudian dari pelimpahan jasa yang kita lakukan ini, bukan karma baik kita yang kebagi di dia. Karma baik kita tetap karma baik kita. Hanya jasa kebajikannya aja. Itu yang kita limpahkan. Dilimpahkan itu bukan berarti karma baik yang kita miliki itu kepotong setengah. Jadi dari 100% karma baik yang kita lakukan, bukan berarti 50%-nya kita bagi ke dia. Tidak. Karma baik yang udah kita lakukan 100% ini tetap milik kita pribadi. Tapi jasa kebajikannya yang kita limpahkan. Karena untuk mendorong karma baiknya dia berbuah. Ketika karma baiknya berbuah, itu akan mengkondisikan almarhum bisa ke alam dewa atau lahir kembali di alam manusia atau alam yang lebih baik, bisa alam Brahma gitu. Karena semua disesuaikan lagi dengan karmanya si almarhum. Jadi ketika kita melakukan pelimpahan jasa, itu nggak cukup sekali atau 2 kali. Jangan pernah hitung-hitungan ketika kita melakukan perbuatan kebajikan. Seperti misalkan kita melakukan kebajikan untuk orang tua. Aduh, berapa lama ya saya melakukan pelimpahan jasa ini untuk orang tua saya? Ya, seumur hidup saya. Karena gimana pun, cara kita berbakti kepada orang tua kita, yang orang tua kita sudah meninggal ya hanya dengan melakukan pelimpahan jasa. Tetapi kalau yang kita limpahkan nih, kita mendengar, si almarhum mama atau almarhum papa udah lahir lagi nih, udah nggak perlu pelimpahan jasa, tetap aja lakukan. Itu sebagai simbol penghormatan terhadap beliau yang dulu pernah jadi orang tua saya. Gitu. Karena di kehidupan dia yang selanjutnya nih, di kehidupan dia yang baru, itu juga belum tentu dia berumur panjang. Kan tidak ada yang tahu kehidupan seseorang usianya panjang atau pendek. Jadi dengan kita masih melakukan pelimpahan jasa, apabila terjadi hal-hal yang tak diinginkan, ternyata yang udah terlahir di manusia, dia ternyata di sana digugurkan atau dia keguguran atau dia meninggal karena kecelakaan atau dalam usia sakit ketika masih anak-anak, itu akan kembali lagi ke alam beta. Dan itu masuknya jadi semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita. Makanya pelimpahan jasa perlu dilakukan seumur hidup. Jangan pernah hitung-hitungan. Dan kita lakukan harus penuh dengan kerelaan dan keikhlasan. Jangan karena terpaksa melakukan pelimpahan jasa dan kebajikan itu untuk leluhur dan semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita. Akhirnya suatu hari kita kayak ngedumel sendiri, kesel sendiri, bete sendiri. Akhirnya ya kebajikan, nilai dari kebajikan yang sudah kita lakukan itu secara otomatis berkurang. Itu. Jadi ketika kita mau berbuat baik, lakukanlah dengan tulus dan ikhlas. Tidak harus berupa materi. Jadi ketika kita mau melimpahkan jasa untuk almarhum, bisa juga kita pada saat secara tidak langsung
ada undangan nih untuk bantu-bantu bersih-bersih wihara atau untuk packing sembako yang dari para donatur untuk dibagikan lagi. Nah, nggak apa-apa, kita berdana tenaga pun itu nanti setelah kita berdana tenaga, kita pulang, kita langsung beraditana. Semoga jasa kebajikan yang sudah kulakukan tadi mengkondisikan almarhum yang terlahir di alam peta bisa berbahagia dan terlahir di alam yang lebih baik. Karena apapun yang kita lakukan, kebajikan itu jasanya kita bisa bagi. Nggak selalu materi. Jadi lakukan segala sesuatu dengan ikhlas. Jangan merasa terbebani, jangan merasa oh karena ini nih, karena itu harus begini, harus begitu. Enggak. Lakukan semuanya dengan ikhlas. Yang penting kitanya bisa berimbang. Tetap hormati tradisi, Bolehlah. bisa Mudah-mudahan kalau lakukan jadi kita pelimpahan ada jasa. makanan. Ya, yo, amin. Ya, jadi kalau mau melakukan pelimpahan jasa, lakukanlah dengan baik dan dengan ketulusan. Mungkin itu dulu saja, selebihnya kita diskusi lewat tanya jawab aja ya. Terima kasih Bapak Ibu kalian. Oke, waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator Romo Agus. Terbuka. Ya. Selamat malam Cineta. Ya, malam Romo. Suara saya terdengar ya? Ya. Iya. Ya, terima kasih Cineta untuk penjelasannya. Di mana di terakhir tadi Cineta mengatakan kita harus melakukan pelimpahan jasa ya Cineta ya. Berapa perbuatan baik yang kita lakukan secara kecil. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara, mohon maaf sebelumnya karena sinyal di wilayah agama lagi kurang bagus. Memang dari pagi, jadi ada beberapa call yang keluar masuk nih. Mohon maaf ya, Cineta, Bapak Ibu, termasuk saya. Dan selanjutnya kepada Bapak Ibu, saudara-saudara yang bertanya, persilakan. Ya, sudah ada Ibu Mei Resian. Saya persilakan Ibu Mei untuk bertanya. Selamat malam, Satihotu, Namo Buddhaya. Iya, Cimeta, saya pengen menanyakan, ini untuk misalnya kita kalau pelimpahan jasa itu, apakah harus membacakan parita khusus, apa hanya berucap saja? Kalau misalnya ada parita khusus, parita apa? Atau kalau misalnya perbuatan kecil, misalnya singkat perbuatan kecil aja kita kayak nggak spontan gitu melakukan perbuatan baik, habis itu dalam waktu yang sekejap itu apakah bisa saya langsung pelimpahan jasa, semoga perbuatan tadi bisa saya limpahkan jasanya kepada leluhur saya kayak gitu. Terus yang kedua, misalnya kalau bentuk mimpi seperti apa yang bisa kita tahu kalau misalnya para leluhur itu menerima, misalnya kalau kita tujukan, kalau kita bisa minta mimpi, biasanya mimpinya seperti apa? Karena kadang kalau mimpi orang yang sudah meninggal tuh mereka nggak berucap gitu loh, nggak pernah ngomong gitu. Ya, terima kasih. Ya, untuk pertanyaan yang pertama, kalau parita khususnya sih yang biasanya itu pertama parita puja bakti biasa. Nanti selanjutnya ditutup pakai patidana atau etawata. Gitu aja sih, Ci. Terus kalau misalkan kita melakukan kecil, tapi ternyata ketulusan dan keikhlasannya kita tuh besar, itu nggak masalah kok, tetap aja lakukan.
Karena kan perbuatan baik itu bukan dari jumlah yang kita danakannya, baik itu berupa uang atau makanan, tetapi dari ketulusan dan keikhlasannya kita. Itu yang jadi nilainya besar atau kecil. Oke, terus untuk yang pertanyaan kedua, tunggu, yang tadi, sorry, yang ketika Cici melakukan dana walaupun kecil, itu Cici mau lakukan aditana itu bisa dengan melimpahkan jasa juga bisa gitu. Jadi Jadi tanpa setelah harus baca parita gitu. ya, yang spontan-spontan nggak apa-apa. Jadi pada saat habis berbuat baik langsung Cici spontan. Semoga jasa baik yang barusan aja saya lakukan mengkondisikan almarhum ikut berbahagia dan terakhir yang di alam lebih baik. Ini spontan-spontan juga nggak apa-apa. Karena kita berbagi jasa kebajikannya. Terus yang pertanyaan kedua tadi, itu cara untuk datang di mimpi, kita biasanya ngomong aja sih di dalam hati, misalkan almarhum A, nanti datang ya ke mimpi, kasih tahu kamu di alam mana. Biasanya kalau cuma kasih tahu mengenai alam, memang dia datang tapi diam aja. Itu nunjukin kalau dia datangnya mukanya pucat, terus dari kondisi pakaiannya pun kelihatan. Kalau kondisi pakaiannya dia baju putih, hitam atau merah, atau ada yang pakainya compang-camping, ada yang telanjang, ada yang nggak pakai sendal, itu berarti di alam yang masih membutuhkan jasa kebajikan. Dan juga kalau misalkan si almarhum datang dengan pakai compang-camping, itu bisa kita kondisikan dengan dana hibah ke biku. Ketika si almarhum datang tidak pakai sendal, terus dia minta sendal, kita bisa datang ke biku dana sendal. Atau misalkan di kota yang kita lagi berada nih, nyari biku lagi susah. Sedangkan kita didatangin almarhum dengan kondisi yang perlu kita bantu. Ya udah kita bisa danain ke orang yang memang bisa gelandangan, dia membutuhkan baju, sendal, ya tergantung kondisi almarhum, kita bisa danakan. Gitu. Karena itu hanya membantu kondisinya aja. Kalau memang si almarhumnya di alam dewa pun, dia akan menunjukkan wajahnya jauh lebih muda, pakaiannya bagus, terus dia walau hanya tersenyum, itu sudah menunjukkan beliau ada di alam yang mana. Kecuali ada pesan-pesan khusus, biasanya mereka langsung ngomong sih kalau di dalam mimpi. Karena itu langsung berhubungan dengan keluarga inti kan. Nah ini contoh misalnya mimpi suami saya pernah bangun terus dia bilang dia mimpi apeknya dia sama aamnya dia kondisinya kayak di rumah biasa kayak lagi masak tapi senyum gitu loh, terus apeknya dia kayak habis duduk santai kayak habis masak gitu, nggak ada ngomong, senyum gitu. Saya bangun, saya cuma mikir ini mimpinya apa, pertandanya apa, saya perlu dana atau apa kayak gitu loh. Jadi tapi dia bilang senyum, saya bilang mungkin pertanda bagus, saya bilang kayak gitu aja sih gitu loh. Ya, apa itu cuma kayak hasil pikiran suami saya yang mungkin keingat apeknya dia terus jadi memimpikan kayak gitu loh. Karena mimpi itu memang ada beberapa sebab ya. Ada yang karena kebawa pikiran, ada juga memang si almarhum datang. Tetapi kalau memang pada saat mimpi itu terjadi, suaminya Cici nggak pernah mikirin lagi, tapi tiba-tiba dia datang dengan kondisi yang seperti itu, nunjukin itu berarti si almarhum beneran. Dan dari tatapannya pun kelihatan sih, tatapan mata itu makhluk yang menyamar atau yang benar-benar dia si almarhum yang hadir. Karena ketika dia natap kan pasti berasa, oh ini beneran nih. Terus pas kalau si makhluk ya ada makhluk yang menyamar, di dalam mimpi pun kayak udah berasa, ini kayak bukan deh. Gitu. Bisa feeling aja bermain. Ya, terima kasih ya. Ya, sama-sama sih.
Iya. Ya, baik, Cimei, terima kasih untuk pertanyaannya. Selanjutnya saya beralih ke pertanyaan dari chat. Ini saya bacakan. Suara saya terdengar, Cimeta? Iya, dengar Romo. Ya. Baik. Ini dari Ibu Desi. Pertanyaannya, Cimeta. Saya ingin menanyakan, mama saya baru saja meninggal pada Desember 2020, di mana beliau meninggal tepat di hari ulang tahun saya. Apakah ada makna tertentu mengenai hal ini? Kemudian, lalu bagaimana saya mengetahui bahagia terlahir di alam bahagia? Mungkin mengetahui mamanya Cimeta ya, apakah terlahir di alam bahagia? Kemudian saya juga punya nenek yang meninggal sudah cukup lama dan cukup sering bermimpi yang ada nenek saya di rumah masa kecil saya. Kira-kira kalau ini artinya apa? Terima kasih Namo Buddhaya. Ya, jadi Buddha ini mamanya belum lama meninggal ya, Cimeta ya. Tepat di hari ulang tahun beliau. Apakah ada maknanya Cimeta? Kemudian juga untuk mengetahui terakhir apakah mama Buddha di alam bahagia, bagaimana caranya? Dan juga Ibu Desi punya nenek sudah meninggal dan sering bermimpi tentang neneknya. Ya, silakan cerita. Iya, kalau untuk mamanya Cidesi misalkan meninggalnya tepat di ulang tahun, itu biasanya hanya kebetulan aja sih, nggak ada makna apa-apa, karena kita nggak pernah bisa tahu kapan kita tiba-tiba pergi, pindah alam. Tuh. Terus juga kalau mengenai beliau ada di alam mana, Cici coba kontak batin aja dulu dalam hati. Cici bilang, "Mah, tolong hadir ke mimpi. Mama ada di alam apa? Karena saya mau tahu keberadaan Mama. Saya kangen," gitu aja. Pelimpahan jasa tetap dilakukan untuk Mama Cici maupun nenek Cici. Lakukan terus berulang kali seumur hidupnya Cici. Walaupun Cici sudah mendengar dari seseorang atau dari siapa, misalkan Mama Cici atau Nenek Cici sudah bahagia di alam dewa, sudah terlahir di alam manusia kah atau di mana, tetap lakukan pelimpahan jasa itu seumur hidup. Karena bagaimanapun itu sebagai wujud bakti Cici sebagai anak dan sebagai cucu dari orang tua dan nenek Cici. Oke, saya jawab paling gitu aja ya secara global. Thank you, Namo Buddhaya. Ya. Terima kasih Cimeta. Demikian Bu Desi penjelasan dari Cimeta. Ya, selanjutnya ada yang raisa lagi, Bapak Andri Haryanto. Saya persilakan. Malam Cimeta. Yang ingin saya tanyakan, jika seseorang dalam semasa hidupnya sering berbuat kejahatan, kemudian dia terlahir di alam binatang, terlahir di alam rendah. Apakah terlahir di alam binatang, mereka masih bisa menerima pelimpahan jasa dari kita? Terus kemudian pertanyaan yang kedua, kalau terlahir di alam binatang, pada umumnya binatang seperti apa? Apakah binatang misalnya kalau kita ngomong seekor semut ataupun nyamuk, itu juga merupakan hasil dari tumimbal lahir dari seseorang seperti itu. Terima kasih. Ya, kalau untuk binatang itu tidak bisa menerima pelimpahan jasa, karena ada 3 alam. Kalau seseorang itu sudah tidak bisa menerima pelimpahan jasa di luar peta yang lainnya, itu alam manusia, alam binatang, dan alam neraka. 3 alam ini tidak bisa menerima pelimpahan jasa. Gitu. Jadi kalau yang tadi kakak bilang binatang itu dulunya pernah jadi orang, yang memang kita pasti berputar. Ada beberapa binatang dan banyak juga sih binatang itu ya berputar sih.
yang dulunya juga pernah jadi manusia. Ada yang baru belum lama jadi dari manusia dia baru ke binatang, ada yang sudah lama berputarnya di binatang. Nah, nextnya ada yang baru ke manusia. Nah, kalau dari binatang ke manusia itu memang ada, tapi jarang. Karena yang biasanya yang di siklus binatang itu juga lama, nggak dalam waktu cepat. Gitu. Ya, makasih ya Kak. Ya, terima kasih Pak Indian untuk pertanyaannya. Baik, Simeta, kami menunggu pertanyaan yang lain. Saya mencoba bertanya ya, Simeta ya. Iya, Romo, silakan. Ini Simeta, kadang kita kalau sembahyang, kata orang tua, hari Cendeng itu sembahyang makan pagi, Simeta ya. Kemudian Cikwe makan siang. Kemudian tahun baru makan sore ya. Makan sore gitu ya, Simeta ya. Kita sering dengar seperti itu, Simeta. Yang saya tanyakan, apakah memang selama itu Cimeta, alam kehidupan di alam beta Cimeta, di kita 1 tahun di alam beta, berarti 1 hari Cimeta. Gitu, mungkin Cimeta bisa menjelaskan. Itu yang pertama Cimeta. Yang kedua, tadi pada saat sembahyang ya Cimeta ya, apakah leluhur kita memang benar-benar datang atau bisa juga tidak datang Cimeta? Apabila mungkin leluhur kita sudah lagi alam bahagia, atau mungkin beliau bukan para datu Pajimika Peta, maka dia tidak bisa menikmati hidangan yang kita siapkan gitu ya, Cimeta. Terima kasih, Cimeta. Iya, Romo. Ya, kalau untuk yang mengenai alam peta, itu nggak ada hitungan hari. Karena alam peta itu alam yang tanpa batas. Jadi dia alamnya sudah tanpa batas, jadi untuk hari aja dia nggak tahu pagi siang malam. Makanya hantu itu nggak ada yang takut matahari sebenarnya. Hanya di cerita-cerita film hantu itu takut matahari. Karena kenyataannya tidak. Karena di jalanan aja sering lewat-lewat juga lagi tengah hari bolong. Gitu. Jadi di alam peta itu tidak ada batasan waktu. Terus juga berapa lamanya juga tidak ada. Apabila si almarhum A ini meninggal dan sama keluarga keturunannya nih ternyata bukan Buddhis, tidak ada yang melakukan pelimpahan jasa untuk dia. Dia akan terus mengembara di alam peta ya sesuai dengan karmanya. Karmanya misalkan masih panjang nih, bisa kalau di manusia misalnya udah si A anaknya nih, anaknya si A udah umur 50 tahun, tapi si A masih membara di alam peta. Karena si anaknya nggak pernah melakukan pelimpahan jasa, karena nggak tahu dan nggak percaya kalau mamanya masih di alam peta. Udah, terus ntar si A sampai meninggal lagi, baru deh kalau sama-sama dalam peta melihat, oh ternyata mama masih di sini. Jadi dia ikut merasakan lagi penderitaannya. Udah di situ dalam peta. Terus karena cucunya, karena udah ikut agama anaknya si A, nggak ada pelimpahan jasa. Ya udah, terus sama keliling nyari sama keluarga. Kalau ketemu ada akhirnya saudaranya, ternyata bisa melakukan pelimpahan jasa. Udah dia akan datangin terus ke saudaranya itu. Makanya di antara kita semua kadang suka berasa, kok suka ada yang ngikutin ya, kok suka ada yang nempelin ya. Ini kenapa? Lakukan pelimpahan jasa. Nggak perlu cari tahu, ini siapa yang ngikutin. Cukup lakukan pelimpahan jasa. Lakukan terus pelimpahan jasa berturut-turut. Bisa jadi itu adalah salah satu makhluk yang berhubungan karma dengan kita yang membutuhkan pelimpahan jasa. Karena anak cucunya tidak ada yang peduli dengan dia. Lakukan terus pelimpahan jasa untuk semua makhluk yang berhubungan karma. Karena itu akan membantu sekali untuk si almarhum.
Nah, kemudian untuk yang pertanyaan kedua, kalau ketika sedang upacara cengbeng ada yang nggak datang, itu bisa aja. Karena kadang kan nih, kalau nenek kita atau orang tua kita ngundang yang dia inget namanya, yang dia nggak inget namanya, dia kadang ya udah deh diinget aja gitu. Akhirnya kan yang namanya nggak keinget, nggak datengin sanak keluarganya, mana nih yang peka ya, mana nih yang feelingnya kuat ya, jadi dia bisa tahu saya ini belum menerima kayak gitu. Ada juga yang kayak gitu. Jadi ketika si emak atau orang tua kita sembahyang, perlu diingatin, Ma, inget ya sembahyangnya jangan cuma nama saudara yang mama ingat, tapi sebut aja semua leluhur dan semua makhluk yang berhubungan karma dengan keluarga kita, misalkan dengan keluarga marga Tan atau keluarga marga ini, udah sebut aja, karena mereka tahu kok yang berhubungan karma dengan si keluarga ini ya bisa datang dan bisa ikut kumpul, bisa ikut nikmati. Gitu Romo. Terima kasih. Baik, Cinta. Selanjutnya ada pertanyaan lagi, Cinta. Ya. Mohon maaf, Bapak Ibu, apabila pertanyaannya terlalu bersifat pribadi, maka Cimeta tidak bisa menjelaskan terlalu jauh gitu ya, Cimeta ya. Dia lebih menjelaskan secara umum saja ya gitu. Karena saya pernah mengikuti seminar Cimeta. Selamat malam, Cik Meta. Saya Purni mau bertanya. Iya. Cik, saya mau bertanya, apakah kalau dalam memuja leluhur ya atau orang tua yang sudah tiada, perlukah kita menaruh kayak semacam sesaji yang mereka dulunya suka atau hanya kita doakan saja gitu, Cik? Ya, kalau untuk sembahyang tradisi, nggak apa-apa. Tante sediakan aja makanan yang si almarhum suka. Itu sekedar simbol penghormatan. Karena walau bagaimanapun, itu kan belum tentu dimakan. Sebagai simbol aja sih. Itu nggak apa-apa. Oh, cuman simbol aja gitu ya, Ci. Iya, simbol walaupun kita nggak menaruh gitu ya, Ci ya. Maksudnya kita tidak menaruh sesajin gitu ya. Kita hanya mendoakan supaya semua leluhur kita berbahagia gitu, boleh nggak, Ci? Boleh, boleh aja. Karena sebenarnya kan umumnya yang diterima para leluhur itu jasa kebajikan kitanya. Oh gitu ya. Karena yang benar-benar terlahir di alam beta kelaparan, yang benar-benar kelaparan itu jarang. Kebanyakan mereka ini membutuhkan jasa kebajikan dari kita, anak keluarga yang masih hidup. Ya, terima kasih Ci informasinya. Ya, sama-sama. Mungkin ada lagi yang mau bertanya, karena host sedang ada kendala di signal. Ya, saya ingin bertanya, kalau misalnya kehidupan dia sebelum meninggal dia jadi seorang petani, apakah nanti kehidupan dia setelah meninggal dia akan melakukan kegiatan yang biasa dia lakukan sebelum dia meninggal atau gimana ya, Ci ya? Kira-kira gitu. Apakah mungkin dia sebelum meninggal dia jadi petani? Apakah nanti mungkin dia sesudah meninggal dia jadi petani juga di sana atau gimana gitu?
Kalau udah di alam lain, itu udah nggak ada kegiatan apapun. Kalau beliau terlahirnya di alam bahagia, beliau hanya menikmati banyak karma baik yang telah beliau tanam ketika di manusia. Tetapi kalau beliau terlahir di alam peta, beliau ya menunggu pelimpahan jasa dari sanak keluarganya. Nanti setelah beliau bisa terlahir lagi di manusia, di next-nya, itu pekerjaan yang beliau lakukan tidak jauh dengan bercocok tanam, dengan senang aja gitu berhubungan dengan tanaman atau buah-buahan gitu. Jadi tetap ada hubungannya walaupun tidak persis sama dulunya petaninya. Misalkan petani yang bikin beras yang sampai jadi beras, mungkin di next-nya bisa lebih berhubungan seperti perkebunan. Dia bisa punya kebun, dia seneng nanam buah-buahan segala macam, terus kemudian buahnya dijual, itu bisa aja karena ada kaitan. Pasti kebawa sih dari yang lampau ke next-nya. Gitu. Iya, Cimeta, mau nanya Cimeta. Ya, tunggu tadi yang tadi nanya udah selesai belum ya kok? Makasih. Ya, sudah. Next. Ya, boleh nanya Cimeta. Iya, boleh kok. Oh ya, itu mau nanya Cimeta kalau misalnya kita punya sanak keluarga ya, tapi bukan Buddhis gitu, dia dari agama lain. Nah, otomatis kan memang kepercayaannya kan beda ya. Nah, kalau kayak kita pelimpahan jasa itu, saking dia kepercayaan beda, apa masih bisa diterima gitu kalau kita pelimpahan jasa seperti gitu? Tetap bisa kok. Karena bagaimanapun, kalau udah meninggal, itu semua nggak ada perbedaan agama. Perbedaan agama itu hanya di alam manusia. Oh. Jadi kalau kita mau limpahin jasa, itu bisa. Oke, nah tapi kalau dia kan agama lain kan suka didoain apa segala kayak kebaktian bersama gitu. Itu nerima juga mereka gitu. Apa tuh cara-cara seperti itu bisa nerima juga mereka di alam yang lain itu? Kalau yang untuk agama lain sih aku no komen ya kok. Tapi kalau pelimpahan jasa yang pasti mereka bisa terima. Oh, oke. Ya cukup ya, Cimeta. Ya, kasih. Mari. Oke. Ya, baik. Terima kasih Bapak David. Ya, Romo. Ibu, selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Dela Puspita Cimeta. Selamat malam, Cimeta. Aku mau bertanya, hari Kamis kemarin saya mimpi, dalam mimpi saya itu ada kode saya yang sudah meninggal, terus dia mengajak saya untuk ikut. Apakah ini ada pertanda apa untuk saya? Terima kasih, Cimeta. Apakah ada pertanda atau secara umum? Bukan, Cimeta. Kalau itu sih lakukan pelimpahan jasa aja, karena bisa jadi si almarhum itu kesepian di sana. Ya, baik. Begitu Bu Bella ya, jawabannya ya. Mungkin mendiang perlu pelimpahan jasa ya, Cimeta ya. Ya, selanjutnya Cimeta ada lagi pertanyaan dari Romo Suendi Cimeta. Cukup panjang nih. Selamat malam Cimeta Sodioto. Mau bertanya, para datu Pajinika Peta yang bisa menikmati makanan yang dipersembahkan, apakah jenis peta seperti peta yang senang di malam hari dan susah di siang hari? Peta pemakan kotoran, mereka semuanya menikmati jasa kebajikan yang diberikan. Dan bila sanak saudara terakhir sebagai kuntilanak yang tidak bisa menerima pelimpahan jasa, apa yang sanak saudara bisa lakukan? Ya,
ini Cimeta. Jadi kalau misalnya dia bukan sebagai para datuk bijak, para datuk baji ternyata, bagaimana kita cara menolongnya Cimeta? Seperti kuntilanak. Ya, kalau untuk makhluk-makhluk yang memang tidak bisa menerima limpahan jasa, itu sulit ya, karena kita nggak bisa lakukan apapun untuk mereka. Mereka harus menjalani proses karmanya. Bisa mereka sadar kebencian yang mereka bawa harus bisa dilepaskan. Amarah yang mereka bawa harus dilepaskan. Jadi ini kita balik lagi ya ke kondisi kita mau meninggal. Jadi kematian itu hanyalah sebuah proses perpindahan alam. Jadi tidak ada yang perlu ditakuti. Yang perlu kita takuti adalah ketika kita tidak bisa mengontrol pikiran kita sendiri. Kalau kita tidak bisa mengontrol pikiran kita sendiri, maka mendekati detik-detik kematian itu sangat bahaya. Karena kalau pikiran terakhir pada saat kita menghembuskan nafas terakhir, yang nyangkutnya, yang kita lagi marah, kita lagi benci, lagi kecewa terhadap suatu hal, apalagi orang, itu langsung ke alam beta. Setelah itu karma kita berproses. Ketika karma berproses, karma kita ini lebih dominan yang baik atau yang buruk. Kalau lebih dominan yang buruk, ya bisa terkondisi ke alam beta yang mungkin lebih bawah, yang kita sangat sulit jadinya bisa menerima limpahan jasa. Ketika leluhur yang lain bisa menerima limpahan jasa, kita karena buruk yang terkondisi kita lebih bawah lagi. Ya udah, kita hanya bisa pasrah. Oleh karena itu kontrol pikiran dari sekarang kita masih hidup, karena kita nggak pernah tahu kapan kematian itu menjemput. Bisa saat ini, bisa besok, bisa lusa, bahkan bisa beberapa tahun ke depan. Kontrollah pikiran dari sekarang, karena itu mengkondisikan kita itu bisa jatuhnya ke alam mana. Kalau kita bisa kondisiin pikiran dengan baik, ya kita enak. Next sudah pasti ke alam bahagia, ke alam surga, ke alam dewa. Ya, baik. Terima kasih Cimeta. Ya, Bapak Ibu, ya. Ini ada pertanyaan beberapa lagi. Mungkin setelah ini kita selesai ya Bapak Ibu ya. Ini ada beberapa pertanyaan. 2 atau 3 akan dijawab singkat, padat dan jelas oleh Cimeta ya. Cimeta, selamat malam. Seperti jika kita melakukan limpahan jasa kepada semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita, apakah yang masih hidup juga akan menerimanya? Terima kasih Cimeta. Iya. Kalau yang silakan Cimeta. Kalau yang masih hidupnya itu ternyata kondisinya sakit atau koma, itu bisa menerima. Ketika orang yang masih sehat, ya nggak berasa apapun sih. Gitu. Tapi untuk kondisi yang sakit, itu bisa. Oke, next Romo. Ya. Baik. Ya. Selanjutnya Cimeta, ada pertanyaan dari Ibu Feli cukup bagus nih. Saya pernah bermimpi anak saya yang sudah meninggal, namun tidak pernah kelihatan wajahnya. Apakah maksudnya ini, Cim? Apakah anak saya sudah tenang atau tidak? Ya, ini lebih bersifat pribadi sih, Ya, kalau yang kayak gitu, tetap lakukan pelimpahan jasa aja. Karena kalau kita pikirkan, itu akan timbul banyak pertanyaan-pertanyaan. Dia seneng nggak? Dia ini ternyata di mana ya? Kok dia begini. Akhirnya timbul pertanyaan itu terus menerus, pelimpahan jasa nggak dilakukan ya. Akhirnya makhluk ini ikut terus. Dan kita sebagai orang tua harus bisa melepas. Ya, kejadian ini udah terjadi, dia udah lepas dari saya ketika waktu meninggal. Ya udah, lepasin. Karena kita harus bisa melepaskan, dia juga bisa melepaskan kita, akhirnya dia bisa terkondisi lagi, lahir sesuai dengan karmanya.
Ya, baik, Cimeta. Ini Cimeta ada pertanyaan dari Zoom. Ya, pertanyaan Zoom yang terakhir. Setelah itu nanti ada pertanyaan dari umat pelihara di sini, Cimeta ya. Iya. Mengenai tradisi juga. Ini yang dari Zoom. Cimeta. Malam Cimeta, saya izin mau bertanya. Almarhum keluarga yang terakhir di alam surga Jatuh juga sebelumnya masih sering hadir dalam mimpi atau dalam kontak. Tapi kenapa setelah almarhum hendak naik ke alam surga Tawadilsa, beliau menyebutkan mungkin tidak akan hadir atau mengunjungi lagi. Apakah alam surga yang semakin tinggi ada pengaruhnya untuk itu? Apakah semakin tinggi alam surga, para dewa akan semakin tidak berkeinginan untuk kontak dengan manusia? Kalau surga yang makin tinggi, apakah banyak nggak mau kontak dengan manusia gitu ya, dewa-dewinya? Kalau Semakin tinggi alamnya memang akan semakin jarang kontak dengan manusia karena tidak terlalu ikut campur lagi dengan urusan manusia. Urusan manusia itu sangat crowded. Dari kita lahir sampai kita mau mati, itu masalah nggak ada hentinya. Jadi kalau sudah di alam dewa, itu benar-benar pure kita menikmati karma baik kita sendiri. Sesuai dengan ya proses karma juga. Ada proses karma cepat atau lama. Kalau lama yang seperti almarhumnya keluarga yang Ciketlin, ya itu berarti bagus sampai bisa mau naik ke Tawadilsa. Oke. Malam Cik Meta, Iya. saya mau bertanya satu lagi, Cik. Iya. Apabila kita ada keluarga yang sudah meninggal sudah cukup lama puluhan tahun ya, terus dia mendatangin keluarganya lewat mimpi. Kalau sudah lama gitu kan sudah otomatis reinkarnasi atau apa gitu ya. Nah, apabila bisa datang mimpi sudah puluhan tahun dengan wujud yang sama itu benar nggak orang yang sudah meninggal puluhan tahun ini atau kita mengingat dia gitu? Itu kondisi wajahnya apakah lebih muda atau masih sama seperti terakhir? Masih sama seperti terakhir gitu, Ci. Oh, kalau kayak gitu biasa karena ada pengaruh dari pikiran sih, Ci. Pemikiran kita mengingat gitu ya? Iya. Oh. Ya, terima kasih ya, Ci. Terima kasih, Ci. Sama-sama. Saya boleh bertanya lagi nggak? Boleh. Oh ya. Ini pasnya ngilang. Aduh, sorry. Misalnya gini, Cineta, kalau misalnya kan saya ini nggak, kalau sendiri pribadi nggak melakukan sembahyang tradisi karena nggak ngerti juga kan ya. Tapi mama saya yang melakukan. Ya, misalnya kalau saya lagi pulang ke kampung, mama kan lagi sembahyang. Nah itu kalau mama kan biasanya kalau orang tua kita itu kan biasanya ngundang yang dia kenal aja gitu, nyediain cuma 4 porsi gitu ya. Dia ngasih tahu kita ini cuma buat ama, papa, akong atau kayak gimana gitu kan. Terus saya pernah bilang sama mama harusnya undang leluhur yang lain kayak gitu. Cuma ya namanya orang tua ya dikasih tahu. Itu habis itu apakah bisa saya yang sembahyang, misalnya saya juga ikut di sembahyangnya tuh saya ngundang seluruh leluhur di situ bisa. Yang berhubungan karma itu apa bisa? Nah, jadi kesannya kayak lewat saya yang ngundangnya, padahal yang sembayangin yang ngadain sembahyang sama mama saya gitu. Bisa sih sama aja kok. Oh sama aja ya. Iya. Iya udah makasih ya. Iya makasih. Mungkin ini yang pertanyaan terakhir ya, Ko David. Yang istrinya bisa lihat hantu, biasa nggak pernah lihat hantu. Apa artinya lihat hantu tersebut? Hantunya bukan saudara dan atau keluarga. Itu harus pelimpahan jasa. Kalau untuk hantu yang nggak sengaja ketemu itu, ya limpahin jasa aja. Berarti hantu itu pernah ada ikatan karma sama istrinya Ko David.
tenang aja sih istriku David, nggak perlu panik atau takut, itu cukup di pelimpahan jasa, nanti dia juga pergi sendiri. Gitu ya Ci ya. Itu dia memang itu apa hantunya kan dia pakainya kelihatan sih, saya lihat jelas sih pakai baju biru, terus itu celananya kayak warna hijau deh. Jadi nggak apa-apa ya Ci ya? Nggak apa-apa Ci, itu pelimpahan jasa aja. Itu bisa jadi makhluk yang berhubungan karma sama Cici. Oh gitu. Iya ya. Jadi pelimpahan jasanya untuk siapa ya? Namanya atau gimana? Sebutnya atau apa? Untuk semua makhluk yang berhubungan karma dengan saya gitu aja. Oh gitu. Oke. Ya udah. Iya, makasih Ci Meta ya. Iya. Ya. Oke Romo, sudah kembali. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu untuk semua pertanyaannya. Pertanyaan saya akhiri ya Bapak Ibu ternyata semua, baik dari Raisa maupun kolom chat. Yang terakhir dari ibu-ibu di Piala Agama Cimeta ya. Yang cuma satu ini harus sepertinya sering kita alami bersama. Pertanyaan seperti ini Cimeta. Kalau kita sering mengirim baju-bajuan, print-printan, cover, rumah-rumahan gitu ya Cimeta ya. Iya. Apa kita sampai kepada leluhur Cimeta? Itu saja Cimeta ya. Pertanyaan dari ibu ya dari Agama. Iya. Terima kasih Cimeta. Iya. Sebagai pertanyaan. Itu nggak jadi apa-apa sih Romo ketika dibakar. Mau baju, sepatu, sendal, yang baju-bajuan maupun baju beneran, itu nggak jadi apa-apa di sana. Karena kalau beliau terlahir di alam dewa, bajunya udah otomatis itu indah. Tapi kalau terlahir dalam peta ya, itu tadi bajunya hanya 3, putih, hitam, dan merah. Oh iya, baik, Cimeta. Ya, Romo. Terima kasih penjelasannya Cimeta. Jadi ya ramah-ramani Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau saya akan simpulkan sedikit dari sharing Cimeta sebelum Cimeta memberikan posisi saya. Jadi kita harus sering melakukan pelimpahan jasa ya Cimeta ya. Apabila ada tanda-tanda kita melihat makhluk halus atau kita seperti diingatkan oleh saudara yang telah meninggal, maka kita harus melakukan pelimpahan jasa. Dan kita juga harus selalu menjaga pikiran, karena pikiran yang terakhir yang akan menentukan kita lahir di alam mana selanjutnya. Ya, selanjutnya Cimeta, saya silakan untuk memberikan closing statement. Kalau dari kesimpulannya, kita dari sekarang, ayo kita sama-sama jaga pikiran. Karena makin ke sini, itu banyak banget kondisi yang kematian mendadak, tiba-tiba ada yang karena berbagai macam penyakit segala macam. Jadi kita harus kondisiin dari sekarang, mau muda, mau tua, kontrol dikit-dikit. Memang itu tidak mudah. Jadi ketika kita lagi melakukan aktivitas, bertemu dengan orang si A, B, C, terus tiba-tiba pikiran ini berkelana dan liar, memikirkan ini jelek, ini gimana, kita coba kontrol, tenang dulu, dan coba bersikap yang baik. Gitu. Jangan terbawa pikiran yang aneh-aneh. Kalau udah kebawa, tarik lagi, sadari, oh ini nggak boleh, tarik lagi, usahain kondisikan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itulah yang kita kenang terus. Jadi setiap kali habis berbuat baik, kita putar memorinya sebelum tidur. Oh tadi saya udah berbuat baik nih, tadi saya ada nolong ini, nolong itu, saya bantuin si A, si B, si C. Udah, walaupun perbuatan baik itu kecil ya, cuma berupa kita bantu secara tenaga doang, itu jadiin sebuah memori yang baik. Kita cuma jadi pendengar setia, teman baik aja curhat, itu juga sebagai kita nanam karma baik. Jadi jadikan segala sesuatu yang baik itu sebuah memori yang baik
di alam bawah sadar kita. Ketika tiba-tiba kematian ngejemput, kita nggak takut, nggak khawatir, dan kita siap melangkah ke arah alam berikutnya. Jadi kematian itu tak perlu ditakuti berlebihan, cukup kita sadari kematian itu hanya sebuah proses perpindahan alam. Jadi banyak orang yang takut akan kematian karena takut dia akan pergi kemana setelah meninggal. Itu tak perlu ditakutkan karena semua balik lagi ke pikiran. Semakin takut itu kuat, semakin kita khawatir, aduh nanti kalau saya kalam mereka gimana, aduh saya kalam setan gimana, itu kita udah kondisi sendiri di pikiran. Kita takut di alam peta, di alam setan. Ternyata pada saat kita meninggal, kita langsung di alam peta atau di alam setan. Itu sangat bahaya. Jadi ketika kita tiba-tiba muncul, aduh kalau saya mati di alam peta gimana? Nah itu tepis langsung, oh enggak, saya nggak boleh, saya harus kondisiin segala hal pikiran-pikiran yang baik. Perbuatan-perbuatan baik, ucapan-ucapan baik. Karena itu semua akan muncul memorinya ketika kita mendekati waktu meninggal. Tapi kalau kita ada masa komanya, tapi kalau kita nggak ada masa komanya, yang tiba-tiba mendadak pikiran nggak terkontrol, sangat bahaya. Jadi ayo kita sama-sama latihan. Sedikit demi sedikit, yang penting itu bisa ada manfaatnya di kemudian hari. Apabila ada kata-kata yang salah, apabila ada hal yang tidak bisa diterima, saya minta maaf. Terima kasih dan anumodana. Ya, terima kasih kembali Cimeta untuk pembahasannya pada malam hari ini, sehingga memberikan kita pencerahan mengenai tradisi cengbeng menurut agama Buddha, agar kita dapat semakin menghormati para leluhur. Nanti di akhir sesi mungkin Cimeta akan membacakan Patidana ya, Cimeta ya. Nanti dipandu oleh MC ya. Cimeta nanti ditampilkan slide-nya ya. Kita baca bersama-sama ya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu saudara-saudara jangan lihat dulu ya. Lihat sudah ini ada pengumuman dana paramita, yaitu di mana Wira Haridama sedang mengumpulkan dana untuk merenovasi atau pemugaran wihara, karena belum lama ini sudah terkena banjir, ada rumahnya pun sudah semakin banyak. Baik, terima kasih Cimeta. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC Ramani Yuduna atau Romo Sedi, saya persilakan. Ya, terima kasih Rama Agus Wijaya. Kini gantian MC kedua tampil ya. Terima kasih kepada tentunya narasumber kita yang sangat luar biasa, Cimeta Suryawijaya, yang sudah menjelaskan dengan sangat luar biasa mengenai cengbeng dari sudut pandang agama Buddha. Tadi saya mendengarnya merinding, Cimeta, ya. Karena memang benar kita harus banyak berbuat baik, itu sebagai bekal kita, dan waktu kita tidak tahu kapan akan berakhir di dunia ini. Baik, Rama Ramani, Ibu Bapak Saudara-saudari, tiba saatnya sebagai ungkapan terima kasih dari Karakasaba Wihara Arya Dhamma, mohon berkenan kepada Ketua Wihara Karakasaba untuk menyerahkan e-sertifikat untuk itu kepada Upacarika Tony, disilakan. Ya, oke. Oke, selamat malam Soti Hotu. Ya, dari Dayaka Sabah mengucapkan terima kasih kepada Cimeta yang telah sharing Dhamma kepada umat di Wihara Arya Dhamma maupun ya umat yang hadir pada malam hari ini melalui live Zoom. Ya, anumodana kami sampaikan kepada Cimeta. Terima kasih banyak. Ya, mohon Bapak Ibu dapat tetap bertahan ya, baik yang di wihara maupun yang di Zoom, karena kita akan sama-sama berbuat kebajikan dengan cara nanti berdana, dan sesuai yang sudah diinformasikan bahwa dana yang terkumpul kita akan sama-sama gunakan untuk pemugaran wihara ya, karena kami
yakin ya, dan tentu saja Cimeta juga tentu menganjurkan kalau kita banyak berbuat baik itu merupakan salah satu ladang yang subur dan salah satu bentuk sebagai sarana kita melimpahkan jasa kepada para leluhur. Seperti itu. Rama Agus Wijaya, sertifikatnya bisa ditampilkan untuk Cimeta. Ya, terima kasih, Mas Henry. Ya. Selanjutnya saya akan lanjutkan dengan pengumuman tawaran dana bagi atau tawaran dana adalah dana yang diberikan pada pembangunan wihara atau yang lainnya yang bisa mengakibatkan hasilnya atau limpahannya berbuah untuk waktu yang lama selama wihara itu terus dipergunakan. Ya baik, Bapak Ibu, saya akan mencoba menampilkan video keadaan dari wihara Arya Dharma. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, seperti yang kita ketahui bahwa Wihara Arya Dharma itu berlokasi di Kedaung Wetan, ya. Lokasinya cukup strategis dan umatnya banyak sekali. Makin tahun umatnya makin banyak. Namun belum lama mengalami kebanjiran ya, Kotoni ya, mengalami kebanjiran dan juga karena umatnya semakin banyak sangat sulit menampung dari umat yang ada. Maka kami dari Karakasaba Wihara Arya Dharma bermaksud untuk melakukan pemugaran. Ya. Maka dari itu, kepada Bapak Ibu ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk kita bersama-sama. Tadi Cimeta sampaikan, walaupun dana yang kita berikan ya tidak banyak atau mungkin sedikit, itu akan menjadi bekal untuk kita. Untuk diri sendiri dan juga para mendiang. Semoga para mendiang berbahagia. Ya. Oke. Ya. Oke, kita saksikan. Ini latar depan dari Wihara Arya Dharma. Ya. Hadir juga di foto itu ada Upacari Karina dan kami bersama-sama dengan para pengurus ya, ada Upacari Karina, ada Upacari Katoni ya, ada saya sendiri yang dari kecil ya aktif bersama-sama di Wihara Arya Dharma seperti itu. Oke. Baik. Nah, ini bisa dilihat Bapak Ibu ya, lokasi kena banjir. Seperti itu. Ini ada masalahnya, kena banjir. Nah, ini Ketua Daya Kasaba ya, Karakasaba sedang mengadakan rapat bagaimana caranya supaya wihara ini bisa tidak terkena banjir lagi dan juga bisa dapat menampung umat lebih banyak. Nah, salah satu penasehat dan sekaligus pembina dari pembangunan ini adalah Biku Senajayo ya, seperti itu. Baik, nampaknya masih ada gangguan teknis ya kepada Saudara Tony ya, Upacari Katoni bisa membantu menjelaskan atau menyebutkan nomor rekening bila mana Bapak Ibu ada yang hendak berdana. Pada Upacari Katoni silakan. Ya, selamat malam semuanya. Soti Hotu. Ya, untuk dana tawarana dana kita ini di sini sudah muncul ya. Ya, tawarana dana dapat disalurkan ke rekening BCA atas nama Yayasan Arya Dharma dengan nomor rekening 86809612999 atau rekening BRI atas nama Yayasan Arya Dharma juga 748601007991532.
ya. Nanti nominal dana di akhir bisa ditambahkan angka 1 untuk memudahkan kita dalam pengecekan. Ya. Rencana akan dimulai pemugaran ini pada bulan Juli 2021. Nah, dana untuk sampai saat ini telah terkumpul per Januari ya, per Januari ya 214.799.000 rupiah. Ya, terima kasih kepada Ketua Wihara ya. Jadi ini kesempatan yang baik untuk kita berdana membantu pemugaran Wihara Arya Dhamma yang kita cintai. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari, mohon tidak beranjak terlebih dahulu karena kita akan foto bersama. Untuk itu mohon bantuan kepada tim untuk dapat membantu foto bersama. Silakan kameranya dibuka terlebih dahulu, Bapak Ibu. Ya. Baik, untuk foto bersama akan saya bantu, Ibu Bapak. Mohon dinyalakan videonya semuanya. Ya, semuanya oke. Ya. Ada 2 slide. Bagi yang belum menyalakan kamera. Oke, baik ya. Untuk slide pertama. 3, 2, 1. Selanjutnya, slide kedua. 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih kepada Upacari Karina. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan sebentar lagi bersama-sama melakukan pelimpahan jasa sebagai wujud bakti kita kepada para leluhur, kepada orang-orang yang terkait karma dengan kita. Kepada Bapak Ibu yang sudah berdana, kami mengucapkan terima kasih, dan nanti bila mana ada informasi yang dibutuhkan atau informasi yang masih diperlukan dapat menghubungi Karaka Sabha dari Wihara Arya Dhamma, bisa juga menghubungi Upacari Karina, Rama Agus, atau juga dengan saya, ya, Rama Suhendri. Untuk itu, kepada Cimeta Suryawijaya mohon berkenan untuk memimpin pembacaan Patidana. Oke, baik. Andaya Patidana Dinang Karmase Punya Sidan Nikatasa Yana Ya. Silakan dilanjutkan, Cimeta. Yetia Gunawan Taca Mai Hang Mata Pita Dayo Ditang Me Capya Ditang Anye Majat Averino Sata Tikan Tiro Kasmin Me Buma Jatuyo
Panje kaca tukara sang sarangka bawa bawe nyatam nye patidhaname anumo dan tute sayang ye cimang napaja nanti ewa tesang niwe dayu maya dina napunyana anumo dan nahe tuna sabe sata sadha hontu awera sukha jiwino kema padanja papontu pesasa sijatang sukha. Sadu, sadu, sadu. Ya, terima kasih kepada Cimeta Suryawijaya yang sudah memimpin pembacaan Patidhana. Demikianlah acara Dhamma Talk kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada narasumber Cimeta Suryawijaya, kepada moderator Rama Agus Wijaya, dan juga pengurus dari Karakasaba Wihara Arya Dhamma beserta umat, dan juga Bapak Ibu yang sudah hadir bersama-sama mendengarkan Dhamma Talk pada malam hari ini. Selanjutnya saya akan tutup kembali dengan mengucapkan Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, silakan kalau mau ramah tamah ya, Rama Agus ya boleh sebentar ya. Ya, silakan Bapak Ibu, Abadi ramah tamah. Terima kasih Cimeta ya. Ya, Maaf nih gangguan sinyal. Terima kasih. Rama Ramani. Tadi saya ada gangguan sinyal, jadi keluar masuk. Jadi Iya. Mas Henry. Karena faktor cuaca juga kadang-kadang jadi suka begitu sih Ramani. Iya benar, Iya. Cimeta. Terima kasih untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari yang telah hadir semuanya pada malam hari ini. Ya, terima kasih Romo Jisan sudah bergabung, Romo Yusuf. Ya, ada Rama Yusuf juga. Terima kasih. Ada Upacarika Riana Dharma. Terima kasih, Ciriana. Ya, ini untung dibantu Tony, Cimeta. Tony dari Cianjur nih, Tony ya. Di sana sinyalnya mendukung. Dibantu Romo Henry juga nih, yang di daerah Kota Tangerang ya. Jadi agak sinyal mendukung. Di Kedawang rata-rata lagi kurang bagus sinyalnya Cimeta. Ya, untung ada ini. Ada Tony, ada Romo Henry. Iya, Romo. Iya. Siapa tahu suatu hari nanti Ini bisa apa? Baru pertama. langsung ya, Romo ya. Iya. Iya, iya. Ya. Ya, biar ada Dhamma jarang online juga Cimeta. Jadi ini baru sekali atau dua kali gitu. Buat kita juga buat belajar ya, buat saling belajar. Biar mengikuti perkembangan zaman ya Cimeta. Iya, Romo. Beruntung nih Arya Dhamma mengundang Cimeta ya, beruntung. Iya, banyak partisipannya ya. Cimeta juga, saya pernah ngobrol sama Papa Cimeta sama Romo Dharmawan. Anak Cimeta juga bisa lihat itu ya, Malkalus Cimeta ya katanya ya. Cucu bisa ngeliat juga kata Romo Dharmawan. Betul ya Cimeta ya? Iya, Romo. Iya, Cimeta ya. Wah, mantap Romo. Pernah bincang-bincang sama Romo Dharmawan. Katanya pernah melihat ada yang datang gitu di depan rumah opa. Ada seperti dewa atau seperti yang dari makhluk alam apa ya seperti Cimeta. Iya, Romo. Iya, Cimeta untuk pembukaan wihara nanti si Cimeta ini lagi ngumpulin modal awal. Modal awal baru dapat 200 juta. Budgetnya 1,5 M kurang lebih. Jadi pelan-pelan aja Cimeta ya. Iya.
ya umatnya ngumpulin celengan, terus dibobok, dibawa pelihara, seperti itu Cimeta. Ada dana abadi baik yang dari rekening di tabungan maupun yang dana abadi cash ya, 30.000, 20.000 gitu Cimeta ibu-ibu. Ya jadi kita apresiasi sekali untuk umat Wihara Dhamma gitu Cimeta. Ya. Mudah-mudahan bisa terwujud ya Cimeta ya. Wihara Dhamma diresmikan, iya Cimeta. Wihara Dhamma diresmikan tahun 92 Cimeta. Kemudian 10 tahun kemudian 2002 peresmian Kuti tingkat 2 sedikit Cimeta. Jadi mudah-mudahan ada siklus 10 tahunan nih Cimeta. 92, 2002 dan nanti 2022 Cimeta ya. Jadi lebih 20 tahun. Ya, mudah-mudahan ada siklus 10 tahunan Cimeta nih. Ada kabar baik buat Wihara Dhamma bisa membangun gitu ya. Iya. Ya. Luar biasa. Saya mohon doanya nih. Iya. Iya, habis Wihara lain sudah pada membangun, Wihara Dhamma belum gitu Cimeta. Ya, umatnya semakin banyak dan juga banjir itu Cimeta yang dikhawatirkan ya. Iya, bertahap ya Romo. Ya. Iya Cimeta. Ya. Iya. Ya, saya mau pamit dulu ya, Romo, Ramani semua. Baik. Terima kasih atas Terima kasih baiknya. Cimeta, Mudana. Terima kasih Cimeta ya udah mau ngisi nih Wihara Dhamma. Iya. Kita kesibukannya. Sama-sama. Ya. Ya, bye. Ya, bye-bye. Terima kasih Cimeta. Ya, Tony, Mas Hendri, terima kasih ya, udah bantu nih, udah bantu backup. Terima kasih. Jadi lumayan lah ya, pesannya agak tersampaikan, gitu ya. Mudah-mudahan ada yang baik buat Dhamma. Ya. Masih di Cianjur ya, Tony, masih di Cianjur ya? Ya, masih kok. Oh iya, oke lah, sukses ya. Oke, ada yang sampaikan lagi? Romo Yusuf mungkin ada masukan Romo Yusuf. Terima kasih Romo udah bergabung dari awal. Cukup, terima kasih. Terima kasih Romo Yusuf. Ya oke ya, Mas Romo ya. Ada Ibu Imaniati juga nih, ada Mambi ya. Ada Cieva juga ini. Iya. Ya ada Cieva ya. Ya Cieva. Senior Wihara Dhamma. Ya baik, kalau tidak ada kita Iya baru masuk. Ko Iwan baru masuk nih, Ko Agus. Malam, Ko Iwan. Ko Iwan. Ya, malam. Sudah selesai, Ko Iwan? Oh, udah selesai. Oh iya. Enggak, kita nanya, Ko Iwan juga udah selesai maksudnya. Udah. Oh iya, kita juga baru selesai sih. Oh, kirain masih ada. Udah selesai ya? Udah, baru Cimetanya live. Oh, ya udah dah. Iya. Malam, makasih Ko Iwan ya. Iya, malam. Ya. Malam. Romo Agus, Tony. Ya, terima kasih. Romo Hendri, malam. Ya, malam. Terima kasih. Yuk. Pas bebarengan ya, Rin. Iya, Ko Iwan betul. Iya. Makasih Ko Iwan. Ya, semuanya. Ya. Sip. Ya, Romo, pamit ya. Baik, terima kasih Romo Yusuf. Mas Romo.